wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Buhri Andika Siahan. Saya merupakan mahasiswa agroteknologi Fakultas Pertanian Universitas Medan Area, NPM 178210071. Oke, selamat datang di video ketiga saya, yaitu dengan mata kuliah Sistem Peramalan Hama dan Penyakit. Ini merupakan tugas yang diberikan oleh dosen saya, Dr. Insinyur Suswati MP, dengan mengidentifikasi seluruh agroekosistem yang berada di tanaman terong ungu ini. Oke, untuk kawan-kawan tetap saksikan video ini, jangan lupa like, share, dan subscribe video ini. Terima kasih. Salam Planters Indonesia. Untuk kawan-kawan satu pertanian, sebelum kita membahas ke topik pembahasan mengenai agroekosistem di lingkungan pertanaman terong ungu ini atau Solanum melongenae, jadi perlu kita ketahui bahwa agrosistem itu secara umum adalah sebuah sistem lingkungan yang telah dimodifikasi dan dikelola oleh manusia untuk kepentingan produksi pangan. Jadi agroekosistem ini adalah suatu kegiatan dengan mempertahankan produksi pangan seperti kegiatan pertanian, perkebunan, dan lain-lain. Secara harfiah, secara planter sendiri, agroekosistem itu disebut dengan ekosistem pertanian. Jadi agrosistem itu sama berkaitannya dengan ekosistem pertanian. Apa itu? Yaitu merupakan satu bentuk binaan manusia yang telah diolah untuk kepentingan untuk menghasilkan produksi pangan yang dapat dikonsumsi oleh konsumen atau petani. Agroekosistem mengacu pada bentuk-bentuk pertanian. Lantas bentuk-bentuk pertanian itu seperti apa? Apa golongan dalam aspek agrosistem itu? Yaitu mencakup dalam keadaan tanah, pola tanam, sistem tanam, topografi, dan lain-lain sebagainya. Sedangkan komponen agroekosistem itu terbagi menjadi dua. Yang pertama itu yaitu komponen agrosistem biotik dan abiotik. Untuk biotik sendiri itu merupakan ada campur tangan atau peran dari manusia, OPT, baik itu hama, penyakit, dan lain-lain sebagainya. Sedangkan abiotik itu termasuk ke dalam air, tanah, suhu, dan lain-lain. Untuk pembahasan masalah topik pembahasan akan kita bahas mengenai agroekosistem di lingkungan pertanaman terong ungu ini, yaitu lokasi tanam. Pertama itu membahas lokasi tanam, yaitu jenis tanah. Jenis tanah yang dialokasikan di pertanaman terong ungu ini merupakan tanah organosol clay humus atau potsolik merah kuning. Kebetulan lokasi pertanaman ini di lokasi Kecamatan Balai Jaya, Kabupaten Rokan Hilir, Provinsi Riau. Kemudian untuk MDPL-nya merupakan dengan ketinggian 800 mdpl. Kemudian untuk teknik budidaya, yaitu untuk varietasnya yang ditanam oleh petani yaitu Uvita F1, Uvita F1 cap panah merah. Kemudian pengolahan tanah dilakukan secara manual, yaitu menggunakan cangkul dan alat-alat pertanian manual lainnya seperti garu dan lain-lain. Kemudian untuk jarak tanam yang dilakukan di pertanaman ini yaitu 50 x 60. Untuk 50 merupakan jarak antar barisan, kemudian 60 cm merupakan jarak dalam barisan, hitungan cm. Sedangkan secara umum untuk pertanaman tanaman terong ungu ini jarak tanamnya yaitu 60 x 70. Untuk jarak antar bedengan antar satu sama lain yaitu 1 meter. Untuk apa fungsinya adanya jarak antar bedengan ini yang merupakan tujuannya yaitu untuk akses main road,
untuk akses perawatan bagi petani, dan untuk sebagai controlling terhadap tanaman-tanaman yang dibudidayakan. Kemudian pola tanam. Pola tanam pada pertanaman terong ungu yaitu monokultur, menanam satu jenis tanaman. Tetapi dalam menanam sistem monokultur ini, di lingkungan pertanaman terong ini terdapat tanaman jagung manis dan kelapa sawit di belakang. Kemudian untuk pupuk yang dipakai, hasil wawancara terhadap petani terong ungu ini yaitu pupuk awalnya pupuk kandang kambing, pupuk kandang kotoran kambing yang diaplikasikan kurang lebih 15 hari 2 minggu sebelum melakukan penanaman. Kemudian pupuk lanjutan untuk pemupukan setelah budidaya, baik itu masa vegetatif dan masa produksi generatif, yaitu menggunakan pupuk SP36 dan pupuk NPK Majemuk 16. Kemudian pengendalian OPT, si petani, si planters melakukan pengendalian OPT dengan 2 sistem, yaitu preventif dan kuratif. Untuk preventif dilakukan apabila serangan OPT itu tidak melewati ambang ekonomi, jadi masih bisa dikendalikan dengan ramah lingkungan. Apa yang dilakukan dengan cara preventif ini, yaitu dilakukan dengan cara sanitasi lingkungan, pembersihan lingkungan sebagai tempat atau habitat bagi OPT atau HPT itu yang berkembang. Kemudian dilakukan dengan penggunaan yellow sticky trap, yaitu pengendalian manual dengan memanfaatkan warna. Kita di sini memakaikan yellow sticky trap berwarna kuning untuk sebagai atraktan, sebagai untuk memancing hama dalam perangkap IST ini. Kemudian pengendalian secara kuratif, yaitu menggunakan pestisida kimia. Ya, penggunaan pestisida kimia ini dilakukan apabila serangan OPT itu telah melewati ambang ekonomi sekitar 60% sampai 80%. Apa insektisida yang dipakai? Yaitu Dupont 20 WP dan Curacron 500 EC. Mengapa Dupont dan Curacron? Karena OPT pada tanaman terong ungu ini lebih dominan oleh jenis hama insekta, hama serangga. Ya. Apa hama-hama yang berada di tanaman terong ungu ini yang telah kita lakukan controlling atau yang telah kita lakukan monitoring, yaitu hama kutu kebul atau Bemisia tabasi, kemudian ada hama jenis kepik, kemudian ada dari ordo Hemiptera dan lain-lain sebagainya. Oke, mungkin hanya itu yang dapat saya sampaikan. Kurang dan lebih saya mohon maaf. Kepada kawan-kawan planter semua, tetap semangat dalam menjalani hidup. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.